Pagi, ibu-ibu semua, apa kabar? Gimana Pagi kabarnya? dok, baik Pagi dok, dok. Alhamdulillah Baik baik dok. dok. Ini kemarin aku dihubungi sama Mama Iza nih, katanya mau ini ya, tanya jawab gitu ya. Ibu-ibu Iya nih di sini dok. katanya pada Iya bingung, dok, banyak yang kepo-kepo dok. lagi hamil yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalagi masalah gigi dan mulut kayak gitu. Nah, kalau gitu hari ini boleh nih langsung tanya jawab sama saya. Saya di sini nggak sendiri, saya bawa teman saya, ada dokter gigi juga di sini. Mangga, persilakan untuk kenalan. Ya, halo ibu-ibu. Saya Dokter Dok. Isbir. Saya di sini yang bantu Dokter Sarah untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu nanti. Ibu-ibu boleh mengutarakan pertanyaannya perihal kesehatan gigi dan mulut dan juga masalah kehamilan. Ibu-ibu jangan sungkan untuk nanya kalau misalkan ada yang dibingungkan. Itu mungkin bisa dimulai kali ya, Dokter Sarah. Ya, benar. Langsung tanya aja kalau bingung, Bu. Nggak apa-apa, nggak Dok usah saya sungkan. dok mau tanya dok. Oh ya, Bu Sri. Wah, ada Pak Nana juga di belakang. Gimana sehat, Pak Nana? Sehat Wah, dok, dia mah diem aja. Dok monggo, masa monggo. masa Silakan. kata mertua saya tuh kalau hamil tuh kayak nggak apa-apa gitu, giginya berlubang kayak wajar dari orang-orang dulu katanya selalu kayak gitu. Padahal kan sakit ya dok, saya nggak tahan gitu. Itu tuh emang benar ya dok? Iya dok, masa mertua juga ngomong kayak gitu loh dok? Emang bener ya dok? Kayaknya nggak bener deh itu kayaknya. Ya kan Jeng? Kalau itu sih mitos, Bu. Faktanya tuh ya, Bu ya. Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya waktu lagi hamil, tapi ibu-ibu di sini rajin nih, Bu, sikat giginya 2 kali sehari, pagi-pagi waktu habis makan sarapan, sama nanti malam-malam tuh sebelum tidur tuh sikat gigi rajin setiap hari. Nah itu ya berarti nggak perlu ada gigi keropos kalau misalnya rajin. Jadi tuh cuma mitos tuh, Bu. Jadi kalau itu ya rajin aja sikat giginya, jadi harus rutin dijaga kebersihan mulutnya kayak gitu, Bu. Berarti nggak benar ya Bu? Nanti Nggak tak benar. suami saya tak suruh ngomong ke ibunya. Kalau selama Makasih sikat ya gigi, dok. ya nggak bolong. Gitu. Ya, ada lagi Makasih yang mau nanya dok. mungkin? Ibu-ibu Eh, lain? saya mau tanya dok, tapi saya lagi di luar, ini kedengeran nggak ya dok suara saya Nggak ini? kedengeran. Oh, lagi Iya, nemenin aku, Bu iya ya? lagi dengan anak-anak ini di taman kompleks ini dok. Saya mau nanya, ya Silakan. ini kemarin itu saya tuh dibilangin sama bojo saya, sama suami saya, gitu katanya kalau misalnya hamil itu nggak boleh makan banyak-banyak gitu dok. Soalnya nanti susah lahirannya katanya gitu. Terus saya kemarin tuh sempat baca-baca di internet gitu ya dok ya kan saya kepo gitu ya. Katanya itu sebenarnya kalau ibu hamil itu juga butuh banyak gizi, butuh banyak makan gitu dok. Nah itu yang benar itu yang mana gitu dok? Saya bingung soalnya mau bilang sama suami juga nggak berani gitu dok. Nggih, gimana ya dok ya? Sama kayak saya, kata ibu mertua saya gitu, nggak boleh makan yang banyak-banyak, ntar susah lahirannya, harus dikurangin. Jadi kemarin udah berapa bulan ini makanan saya kurang kayak, aduh jadi sering lapar. Dokter itu sebenarnya ngaruh nggak ya sama Iya, lahirannya gitu? gimana ya dok ya? Oke, baik Ibu Iza, Ibu Feby. Mungkin Dokter Sarah saya yang jawab ya dokter. Jadi gini Ibu, yang Ibu dengar itu sebenarnya adalah mitos. Justru ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi secara lebih dari biasanya. Gini, contohnya gini, kenapa saya bilang harus mengkonsumsi lebih dari biasanya? Karena makanan yang ibu makan, gini ya, ibu makan, misal ibu makan sayur, makan protein atau daging, itu nanti tidak hanya untuk ibu saja, karena akan terbagi dua untuk ibu dan juga untuk janinnya. Makanya ibu hamil itu disarankan makan makanan yang mengandung gizi seimbang secara lebih, karena nanti dibagi dua itu oleh ibu dan juga janinnya. Nah, contohnya gini, ibu mengkonsumsi sayur, protein atau daging, susu, pokoknya gizi seimbang. Jadi nanti ini sehat untuk ibu dan juga janinnya, gitu ibu. Oh gitu, makasih banyak ya dok. Ya, terima kasih ya dok. Berarti mitos ya dok ya. Iya, mitos ibu. Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ibu-ibu Mungkin lain ada ada lagi? lagi yang mau nanya mungkin? Oh Saya mau, ya, mau. Yes, silakan, silakan. memangnya boleh ya dok kalau lagi hamil itu perawatan dokter gigi? Soalnya banyak yang bilang katanya nanti
janinnya bisa kenapa-napa gitu. Kan saya jadi takut, Dok. Gimana ya, Dok? Sama Mam, saya juga gitu. Kebetulan ini giginya lagi sakit. Saya pengen dicabut aja. Cuman katanya kalau cabut gigi itu harus sama bius ya dok ya. Nah itu ngaruh nggak sih dok ke janinnya? Jadi Dok, terima gini, kasih. makasih pertanyaannya bagus nih mamanya Ais sama Bu Tisha nih. Jadi gini Mams, kalau misalnya lagi hamil itu perlu kontrol ke dokter gigi. Nah itu kalau lagi hamil itu baiknya 4 kali nih Mams. Jadi 2 kali waktu trimester pertama hamil muda yaitu 1-3 bulan. Terus sekali lagi kontrol waktu trimester kedua itu waktu kehamilan 4-6 bulan. Lalu 1 kali lagi itu kontrolnya pas trimester ketiga, itu pas hamil tua nih Bun, pas 7-9 bulanan. Nah itu, kalau misalnya pengen, tadi giginya sakit ya Bu Tisha ya, pengen dicabut, nah itu bisa Bu, tapi baiknya itu dilakukannya itu pas trimester kedua Bun, waktu hamilnya 4-6 bulan. Nah itu yang usia aman kalau misalnya mau dicabut. Terus kan nanti pasti dibius ya kalau mau dicabut. Nah itu biusnya tuh tenang aja, soalnya yang digunakan itu biusnya bius lokal Bun, jadi disuntiknya ya cuma di bagian yang sakitnya aja, nggak sampai seluruh badan. Dan tentunya nanti kalau misalnya pas hamil mau cabut itu dikonsul dulu ke dokter giginya ataupun misalnya ke bidannya atau ke dokter kandungannya, itu boleh atau enggak. Nah itu pasti nanti dokter giginya juga bakal ngasih ibu-ibu untuk obat biusnya itu yang dosisnya serta jenis obatnya aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Jadi nggak perlu takut ya Bun ya, kalau mau perawatan nanti datang aja. Gimana Bu Tisha nih sama Mama Ais, sudah menjawab belum? Udah dokter, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih dokter. Mau nanya? Walah, dok, berarti kalau lagi hamil gini terus scaling gitu boleh ya berarti ya ke dokter gigi tuh ya? Berarti kalau nggak boleh ke dokter gigi itu mitos ya dok ya? Iya, Mama Saka. Jadi gini, justru ibu hamil ini nggak apa-apa banget buat memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya. Justru harus dijaga dengan baik kesehatan gigi dan mulutnya supaya tidak mengganggu kesehatan ibu dan juga janinnya. Saya kasih contoh gini, misal ibu giginya bolong. Kalau misalkan giginya bolong, ibu stres, terus udah gitu kepikiran, pusing, sakit, nanti nggak baik buat kesehatan ibu dan juga adiknya. Jadi nggak apa-apa Bu, nggak berbahaya kok untuk memeriksakan gigi dan mulutnya ke dokter ketika hamil. Jadi kalau misalkan ibu memiliki karang gigi, mau dibersihin, nggak apa-apa, bisa langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Gitu Ibu. Oh gitu dok. Terima kasih dok. Jadi itu ibu-ibu, jadi nggak usah takut ya nih ya Bu ya, kalau misalnya mau perawatan itu nanti langsung datang aja ke puskesmas boleh, atau nggak di dekatnya ada dokter gigi juga boleh. Tuh, jadi nggak usah takut. Ya itu Mom Kenzo kenapa itu ya dok? Dok, saya izin ya dok. Aduh, lu saya bocor nih kayaknya dok. Aduh, gimana Kita saya udah dulu ya dok. dulu ya dok. Udah. Assalamualaikum, bye.